Oke, yang selanjutnya ini di fase permulaan tadi, grassroots, ya usia usia 6 sampai 8 sampai 9 boleh. Pertama, misalkan tujuan permainnya hanya bola dengan gol. Temukan konsep menyerang dan bertahannya aja, Romi. Bertahan, menyerang, bagaimana konsep umumnya aja. Jangan Ya, coach. lalu mengetahui pentingnya bola sebagai alat permainan dalam menyerang dan bertahan. Bolanya harus mengetahui aturan permainan, udah mulai diperkenalkan aturan permainan. Nah, ini yang saya sayangkan di Indonesia, ketika memimpin anak-anak grassroots, wasitnya jalan kaki. Ini yang saya sayangkan. Wasit di usia grassroots tetap harus kayak beneran wasitnya. Nggak boleh jalan kaki. Dia harus diberikan contoh anak kecil itu. Lalu dikasih diajarin segala macam. Karena tugas kita pelatih pun mengajari aturan. Kalau wasit jalan kaki ya repot juga. Gitu ketinggalan momen lalu nggak diedukasi jadi harus sinkron semuanya semua harus diedukasi termasuk di sini orang tua siswa diedukasi bapak ibu tidak boleh intervensi biar anak-anak ini bermain biar wasit bertugas pelatih bertugas bapak ibu hanya mendukung bukan mengintervensi itu jadi perannya semua ada kalau Indonesia mau maju seperti itu ya di sini lihat tuh paling bawah memulai proses persepsi. Sekali lagi, ini yang fundamen, memulai proses persepsi. Oke, yang selanjutnya di pengembangan, mengetahui dan mengenal bagaimana menggunakan konsep lawan dan teman dalam proses permainan. Nah, udah mulai nih, berarti udah ada grupnya sedikit. Gitu. Mengajarkan untuk berpikir saat melakukan tindakan teknis. Jadi sebelum teknik, kenapa? Kenapa kita perlu kontrol sol? Kenapa hampir dalam keseluruhan permainan futsal itu pakai sol? Kenapa kita harus menambah kecepatan saat kita meninggalkan lawan dan untuk mencetak gol? Jadi diajak berpikir bisa dengan permainan. Itu. Ini yang akan nanti tumbuh jadi taktik individual, mengetahui hubungan antara teknik dan taktik. Nah, udah mulai masuk lagi, mengaitkan hubungan antara taktik individual dan grup, memberikan kesulitan-kesulitan dalam proses persepsi dan pengambilan keputusan. Yaitu yang kita modifikasi dalam drill. Kagak sistem mulu, mau kemana sih skema-skema? Ya, belum itu. Oke, yang selanjutnya di sini keterampilan baru kita temuin nanti spesialisasinya seperti apa nih. Walaupun kita bicara gerak, gerak ini kita bagi dua, ya. Kita bagi dua. Pertama gerakan dasar yang emang menjadi literasi, literasi gerak, gerak-gerak umum, ya. Tapi seorang pemain akan punya gerakan khasnya sendiri. Jadi salah besar kalau teman-teman ada 10 anak, semuanya disamakan geraknya. Itu salah besar. Yang ada adalah biarkan anak-anak ini ketemu gerakan khasnya, tapi tidak lepas dari yang namanya gerakan dasar. Oleh sebab itu, seluruh pemain di dunia tidak punya gerakan yang sama. Apakah Messi gerakannya sama dengan Robin? Apakah Messi sama gerakannya kayak Egy? Apakah Ronaldo sama gerakannya dengan Beckham, dengan Ronaldinho? Tidak pernah ada yang sama. Jelas? Di sini juga bagaimana ningkatin kemampuan teknik yang lebih maksimal lagi. Gunakan teknik untuk kepentingan taktik. Ditempelkan yang tadi. Prinsip umum permainan. Tanpa bolanya bagaimana, dengan bolanya bagaimana, ruangnya bagaimana. Udah ditempelin nih. Itu. Terus level taktiknya udah tahu teman-teman kelompoknya nih. Oh, dia udah di level ini, level ini, level ini, level ini. Nah, seorang pelatih harus tahu ketika anak ini di level drill ini belum bisa, maka teman-teman harus tahu bagaimana menurunkan satu level di bawah drill tersebut. Dan juga sebaliknya, sekiranya sudah bisa naik, teman-teman harus tahu bagaimana menaikkan satu level di atasnya dari satu drill. Bayangkan teman-teman harus punya rasa di situ. Ya, yang sudah menyerah lambaikan tangan ke kamera. Oke, terus mulai menguasai dasar permainan untuk menerapkannya ke sistem yang berbeda. Nah, di sini Romi baru ke sistem.
Ujung-ujungnya sama, meningkatkan kualitas keputusan selama permainan. Tuh, ya. Ini udah mulai mahir, kemahiran, sesuaikan permainan dengan persyaratan maksimum. Udah tinggi nih, level-level tinggi. Pembekalan teknik taktik yang sulit, baru sini sulit. Dengan catatan yang sebelumnya jangan dilepas. Yang sebelumnya harus tahu dulu, ya. Kemampuan mengukurnya juga tahu, kemampuan motornya tahu, kemampuan kognitif tahu, ya. Terus meningkatkan kecerdasan dan pemahaman permainan. Yang selanjutnya tentukan peran dalam permainan kolektif. Ini udah tim nih. Lalu mendorong pemikiran dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan dalam berbagai fase permainan. Tahu kan fase permainan? Di awal, di analisis struktural taktik gitu. Oke, sampai fase kemahiran nih. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Nah, ini eh, Los Fundamentos Ofensivos dari fundament individu, kita mulai dulu dari kemampuan persepsi dan pengambilan keputusan. Ada 4 hal atau 4 faktor yang mempengaruhi ini. Pertama itu dominasi lateralitas atau kemampuan ekstremitas tubuh kita, tubuh pemain, gitu ya. Lalu penguasaan bidang visual atau pandangan, pandangan menangkapnya seperti apa. Lalu selanjutnya peripheral vision, pandangan samping, pandangan atas, itu sekitar 18 sampai 110 derajat. Lalu orientasi tubuh atau body shape, bentuk tubuhnya seperti apa. Nah, lateralitas ini tidak selamanya berhubungan langsung dengan orientasi tubuh. Jadi badannya kemana bisa passing kemana. Seperti itu. Karena pemain yang bagus nantinya yang kita harapkan adalah dia punya passing, tujuannya tidak boleh terlihat dari pandangannya. Kebayang ya, pemain yang bagus nantinya di level yang lebih tinggi, antara passing dengan tujuannya tidak boleh terlihat oleh lawan. Gitu. Lalu yang selanjutnya ada teknik dan taktik individual. Di sini menarik lawan itu maksudnya pihar. Pihar, lalu penggunaan gerak tipu. Ya, pihar di sini pun perlu dribbling, perlu pemahaman. Kenapa sih perlu pihar? Nanti lalu penggunaan gerak tipu itu uso de la finta itu ada 9 penggunaan kurang lebih. Lalu sebelumnya dari komponen fisiknya harus ada apa, kemampuan kognitifnya seperti apa sih, itu mesti dibangun. Lalu bagaimana dominio spasial, kemampuan kontrol ruang, apakah kita yang mengancam atau kita diancam. Yang selanjutnya tempo. Ini individu semua di sini, ya, termasuk penggunaan teknik apapun di sini semua. Nanti kita baru masuk ke kolektif. Nah, contohnya teknik dan taktik kolektif atau grup memanfaatkan keuntungan blok. Blok sendiri dibagi 3. Lalu bagaimana menciptakan penempatan dan pemanfaatan ruang. Ini konsep ruang. Lalu bagaimana nanti ketika berbeda-beda menghadapi sistem pertahanan. Ini bisa beda-beda yang pernah kita bahas. Lalu bagaimana menciptakan jalur passing. Penciptanya bagaimana untuk supportnya. Lalu Desmarque. Desmarque ini udah bicara 2 orang. Ketika ada yang passing, ada yang bergerak. Apakah dia support ataukah dia run into space. Memenangkan punggung. Atau apakah dia apojo atau ruptura. Itu teknik taktik dalam grup. Fundamennya seperti itu. Lalu taktik tim. Amplitude, profundidad. Sirkulasi bola, mobilitas. Mobilitas ini udah bicara orang ketiga dan keempat. Oke, lalu penggunaan interline. Seperti itu. Nah, disinilah muatannya nanti. Nih, Romi, silakan lihat. Silakan Ya, dilihat Coach. dari fase-fase tadi. Di mana kemampuan persepsi dan pengambilan keputusan ini bintangnya 3 di fase permulaan, ya, fase permulaan, fase pengembangan, kita lihat di sini bintangnya 3. Berarti di sini intens sekali kita mengasah ini. Tuh, di sini dia masih sedikit, dikit. Ini dikit banget malah. Belum ada malah kalau bisa. Tapi ada pasti. Ini dikit banget.
Ini sedang deh. Ini yang banyak. Ini banyak, ini banyak. Tuh, ya. Ini sudah mulai sedang nih. Ini mulai sedang. Jadi belum bicara nih yang taktiknya di sini belum banyak. Di sini baru banyak. Sini baru banyak. Nah, ini yang kemarin saya bilang. Di sini mulai sedikit sedang. Jadi kalau taktik individual nggak dibangun di fase permulaan dan pengembangan, maka kan susah di sininya. Oke, kebayang? Nih, taktik individual masih tinggi di sini. Nah, kalau sudah di kemahiran, udah nggak dominan ke sini. Jadi kalau udah di level-level usia kemahiran, terus kita masih ngajarin teknik taktik individual, ya repot, susah ke sininya nih. Gitu ya. Ini nanti saya share kok ini pasti. Oke. Terus ini contoh muatannya. Fase permulaan, satu lawan nol, satu lawan satu, dua lawan satu, memperoleh penyajian permainan sederhana, simplikado, dalam rangka menyederhanakan permainan. Terus di sini sederhanakan dan sesuaikan permainan tanpa distorsi, jangan dilebay-lebayin, gitu, yang ada-ada aja. Sesuaikan permainan untuk mencari situasi tertentu, misalkan ini mau bikin apa nih, mau ningkatin level yang mana, baru dibuat. Nah, di fase kemahiran ini yang berat, situasi lah lawan 1 sampai 4 lawan 4, real game yang sulit. Real game sebagai tujuan maksimal. Ini yang sulit. Kalau bawahnya nggak kebangun dengan baik. Gitu. Oke, sebelum kita masuk fundament yang pertama, mungkin ada yang mau tanya? Izin menyampaikan sesuatu, Coach. Nggak mau? Apa? Jadi gini, maksudnya kalau mungkin untuk teman-teman yang sudah mengikuti mungkin SPS beberapa kali kan mungkin sudah sedikit banyak sudah punya gambaran. Dengan mungkin teman-teman yang baru bergabung itu ya silahkan, artinya kalau mungkin belum ada gambaran atau gimana, silahkan bertanya. Jadi nanti mungkin sebelum nanti materinya semakin jauh, jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Mungkin seperti itu saja Coach, dari saya. Oh iya sih. Makasih Mas Gigi. Mas Gigi. Mas Gus, silakan.